Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, insyaallah kita lanjut pembahasan pada materi keempat ini, malam keempat Daurah Tuhfatul Atfal. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang belum tuntas semalam, kita langsung baca awali dengan bacaan tuhfah dulu di bab aqsamul maddi dan ahkamuha. Bab buka silakan, bab ahkamul maddi, aqsamul maddi dan ahkamuha. Aqsamul maddi. والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. Masuk. Ada. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل اليا وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها اليا وواو سكنا إن انفتاح قبل كل نعلنا للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. Baik. Sebelum kita bahas matan ini, terlebih kita lanjut yang materi belum tuntas semalam ya. Baik. Semalam kita bab di alaqah bainal harfain, yaitu hubungan dua huruf. Di antaranya ada 3 macam atau 3 pembagian yang kita jabarkan menjadi beberapa bagian tertentu. Baik. Sebelumnya hubungan dua huruf, jika ada 2 huruf, maka 2 huruf itu akan menjadi hukum nanti ketika sudah dibagi bagian-bagiannya. Baik. Pertama, kalau huruf yang berhubungan di antara keduanya itu ya, satu yang pertama, yang kedua itu dari satu jenis ataupun satu huruf yang sama, makhrajnya sama, sifatnya sama, namanya mutamatsilain. Begitupun dengan yang ketika ada makhrajnya yang sama tetapi beda sifatnya, itu namanya mutajanisain. Dan berikutnya ada yang beda makhrajnya tetapi dekat, juga beda sifatnya, namanya mutaqaribain karena dekat. Dan yang terakhir ada mutabaidain yang jauh, udah beda sifat, jauh makhrajnya, jadi tidak ada alasan untuk idgham. Maka dari situ muncullah hukum-hukum tertentu. Di antaranya yang idgham hanya satu, kaidah umumnya. Teori pertama yang kaidah umumnya hanya satu yang idgham, yaitu di mutamatsilain yang mana ada 3 macam. Yang harkat sukun, sukun harkat, harkat harkat. Yang sukun harkat namanya shaghir, harkat namanya kabir, yang harkat sukun namanya mutlak. Nah, salah satu di antara ketiganya itu yang idgham hanya satu, yaitu yang shaghir, artinya mutamatsilain shaghir. Ya. Dan seluruhnya sisanya kaidah umumnya, sisanya itu izhar, artinya huruf sebelumnya tidak dimasukkan ke huruf setelahnya.
Nah, hanya satu, yaitu di mutamathilain shogir. Itu pun karena keduanya sama. Mutamathilain artinya kedua yang sama. Shogir artinya yang pertama sukun, yang kedua harkat. Contohnya mimma, mimma, mimma. Atau misalnya kita tulis seperti ini misalnya, robihat misalnya, robihat, tijaratuhum, robihat, tak di sini ada nggak? Ada, sukun di sini. Yang kedua, nah huruf ini sama, keduanya sama, maka inilah namanya yang disebut dengan mutamathilain. Karena pertama sukun, yang kedua harkat, kita namakan shogir. Nah, hanya inilah yang kita idghamkan. Yang sisanya adalah izhar. Baik. Nah, karena itu sebelum kita simpulkan menjadi izhar seluruhnya, idgham yang satu, maka ada pengecualiannya. Di antara yang pertama semalam kita tulis untuk yang pertama ada namanya mutamathilain. Yang shogir. Nah, shogir. Ingat, shogir, sukun, harkat. Nah, ini hukum dasarnya adalah idgham. Idgham. Kenapa? Karena sama. Nah, itu hukum asalnya. Nah, kecuali pertama adalah ada madiyah atau huruf pertama di antara keduanya madiyah. Kita langsung saja. Yang kedua, ha sakta. Ha, bukan ha ya. Ha sakta. Nah, contohnya apa? Qalu wahum. Qalu wahum. Qalu wahum. Yang kedua apa? Fi yaumi misalnya. Fi yaumi. Di sini ada ya, tetapi madiyah. Yang kedua ya harkat, maka di sini disebut dengan shogir. Tetapi karena di sini ya madiyah, maka kita tidak idghamkan kecuali izhar. Nah, keduanya ini adalah izhar. Contoh yang hasakta, maliyah misalnya, maliyah, sakta di sini. Halaka. Nah, jadi bacanya maliyah, bukan maliyah halaka, bukan. Kita sakta dulu, berhenti, ambil yang baru, maliyah halaka. Taib, seperti itu. Nah, ini yang pertama, shogir. Semua shogir kalau mutamathilain itu idgham kecuali ini, dua. Yang kedua, ada namanya mutamathilain kabir. Hukum dasarnya apa? Izhar di sini. Izhar. Nah, kecuali di sini harkat-harkat ya. Harkat-harkat. Kecuali. Semalam sudah kan? Semalam itu satu ni'imah. Kedua ta'muruni. Kita nggak tulis asalnya. Yang ketiga atau hajuni. Atau hajuni. Cukup? Itu yang sama di sini. Ni'ma, ta'muruni, itu hajuni. Nah, asal katanya ni'ma, ni'imama, mama, dua huruf yang sama, tapi diidghamkan karena di sini pengecualiannya. Ta'murunani, asalnya ta'murunani, kita idghamkan menjadi ta'muruni. Hilang yang pertama, masuk yang kedua. Atau hajuni juga begitu pun dengan yang ini. Atau hajunani asalnya, tapi yang nun yang pertama dihilangkan, masuk ke nun kedua menjadi idgham. Baik. Itu yang kedua. Kabir asal katanya, asal hukumnya adalah izhar. Shogir asal hukumnya adalah idgham. Kecuali ini. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, mutlak tanpa ada kecualian. Jadi semua mutlak dari yang pertama sampai akhir kalau ada harkat sukun meskipun sama hurufnya itu tidak ada pengecualian. Seluruhnya diizharkan. Huruf pertama tidak dihilangkan karena huruf pertama berharkat. Baik. Baru yang kedua. Yang kedua namanya mutajanisain. Baik.
mutajanisain. Apa artinya? Satu makhraj, beda sifat. Ya, SMBS. Nah, SMBS sama makhraj, beda sifat. Itu mutajanisain. Terbagi tiga juga, shagir, kabir, mutlak. Ya, yang beda hanya yang shagir. Baik. Shagir yang pertama, shagir. Nah, shagir tadi sama ya, sukun harkat. Asal hukumnya adalah idgham. Kecuali pada 6 komponen atau 7 ya. Ada 7 komponen, artinya 2 huruf yang berhubungan. Pertama, ketika ada ta bertemu dengan dal bertemu dengan ta. Kedua, ta bertemu dengan dal, balikannya. Ketiga, ada ta bertemu dengan to. Keempat, ada zal bertemu dengan lo. Ada yang kelima, sa bertemu dengan zal. Yang keenam, ada ba ketemu dengan mim. Itu. Yang ketujuh, nanti ada yang ketujuh, yaitu ada to bertemu dengan ta. Pertama, kita dal bertemu dengan ta. Contoh yang shagir, misalnya seperti ini. Kita kemarin contohnya yang shagir ya. Pertama sukun, kedua harkat, tapi makhraj sama. Contohnya apa? Abawabun, abawabun, atau abwaba. Rabwatun misalnya. Ba sukun, waw harkat. Di sini sama makhrajnya di mana? Bibir. Nah, bibir. Bedanya ini qalqalah, ini monyong. Nah, bedanya itu ba sukun, waw harkat. Maka di sini disebut dengan shagir mutajanisain. Nah, hukum berdana ketika dimasukkan ke sini adalah izhar. Adalah izhar. Ya. Izhar. Kecuali ini. Maka kalau ada ini namanya diidghamkan, berarti kan mafhum mukhalafahnya diidghamkan. Pertama, dal ketemu ta. Contoh. Qad tabayyana. Tabayyana. Ya, qad tabayyana. Dal masuk ke ta, langsung masuk. Jangan di qad tabayyana. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Surah Al-Baqarah ayat 256 ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi di sini dal masuk ke ta, langsung masuk ke qad tabayyana, bukan qad tabayyana. Yang kedua, ta bertemu dengan dal. Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Nah, ada yang berhubungan? Ada. Yang dekat makhrajnya yang makhrajnya sama? Ada. Ta dan dal. Nah, ta, dal, ujung lidah ke arah pangkal gigi seri atas. Maka di sini disebut dengan shagir mutajanisain. Maka di sini kita gariskan, dan hukum perdananya sebelum ada pengecualian ini tidak boleh idgham, harus izhar. Artinya kita baca ujibat, ujibat, ujibat da'. Baru ke dal. Tapi karena di sini pengecualian, maka tak masuk ke dal. Kita kasih tasdid karena idgham. Ujibat da'watukuma. Ada di surah Yunus ayat 69. Ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an, dan seterusnya. Ada ta bertemu dengan to. Contohnya apa? Waddat ta'ifah. Waddat ta'ifah.
Sama ya, kayak di atas. Harusnya di sini tidak boleh masuk. Tapi karena pengecualian, maka ini masuk ke to. Waddat langsung tebal. Waddat bukan waddat. Nah, tapi waddat ta'ifah. Ya, ada di surah Ali Imran ayat 69. Waddat ta'ifatu min ahlil kitab law yudillunakum. Berikutnya, zal bertemu dha. Contohnya apa? Idzalamu. Idzalamu. Nah, ini langsung masuk ke dha. Artinya kita langsung tebalkan ya. Idzalamu bukan idzalamu. Idzalamu. Ya, idzalamu langsung masuk ke huruf berikutnya. Karena di sini hukum semuanya adalah idgham. Nah, idgham. Idzalamu anfusahum ja'uka. Kalau mau dicari ada di surah An-Nisa ayat 64. Berikutnya, sa bertemu zal. Sa bertemu zal. Nah, ini kalau disambung, tetapi kalau dipisah tidak perlu. Yalhaz zalika. Zalika. Sa bertemu zal. Yalhaz zalika harusnya. Tetapi karena kalau kita sambung, wasolkan, maka langsung masuk ke zal. Yalhaz zalika. Ya, yalhaz zalika. Terus berikutnya ba mim. Contohnya apa? Irkam ma'ana ya. Ini ya masyhur. Irkam ma'ana. Harusnya irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Tapi karena di sini pengecualian termasuk dari idgham, maka kita masukkan ba ke mim. Irkam ma'ana. Baik. Irkam ma'ana. Nah, kalau di qiraah lain seluruh ba masuk ke mim atau ada di lainnya misalnya yu'adzibu mayyasha. Nah, itu bisa masuk kalau di asusi yu'adzim mayyasha. Tapi itu beda. Ya, karena di sini hafaz kita hanya satu yang masuk ba ke mim yaitu di irkam ma'ana. Baik. Berikutnya terakhir ada to dan ta. Nah, ini kalau yang sini ta to wajar masuk, tetapi ini enggak to ta. Yang tebal masuk ke yang tipis. Nah, itu rada aneh sebenarnya. Contohnya ada 4 ya. Misalnya ahadtu. Ahadtu. Kedua farrattum atau farrattu. Farrattum atau farrattu ada semua. Yang ketiga basatta. Basatta. Nah, kenapa di sini tidak diberikan tasdid? Ini ada, ini ada. Kenapa? Karena di sini beda, ya. Di sini bukan idgham. Kemarin kan sudah belajar, idgham ada 2, ada kamil, ada naqis. Di sini bukan idgham kamil, tetapi naqis. Artinya, kalaupun to masuk ke ta, masih ada sisa sifat di to, yaitu karakter tebalnya tidak hilang. Nah, baik. Maka di sini kita bedakan, di sini idgham naqis. Naqis. Di lafal to keta, to keta, to keta. Baik. Ahadtu faqala ahadtu bima lam tuhitu bihi. Bukan ahadtu. Iya memang idgham masuk ke ta ahadtu. Tetapi karena to itu tebal, tak tipis, artinya yang tebal itu kalaupun ada gajah masuk ke kulkas, yang masuk apanya? Tidak seluruhnya kan? Tidak seluruh masuk. Brek gitu. Nah, tapi kalau seandainya jarum masuk ke kulkas, ya pasti masuk. Karena tipis, kecil masuk ke yang gede. Nah, kalau yang gede, besar badak, masuk ke yang kecil, nah pasti tersisa di luarnya. Misalnya cuma masuk kepalanya doang. Nah, artinya ada sisa karakter yang dibaca ketika baca ahadtu, yaitu tebalnya huruf to. Maka bacanya ahadtu, bukan ahadtu. Nah, ahadtu, ahadtu. Nah, berikutnya juga farrattu, bukan farrattu. Nah, masuk ke to dulu, baru nanti baca berikutnya ke ta. Karena sifat to atau karakternya to itu tebal. Farrattu, farrattu. Baik. Sama juga basatta.
bukan. Basatta, basatta, basata. Nah, basata, bukan basatta, basatta. Nah, ada di surah Al-Maidah ayat 28. Kalau ini ada di surah Az-Zumar. Kalau ini ahattu ada di surah An-Naml ayat 22 paling bawah. Faqala ahattu bima lam tuhitu bihi. Kalau basatta, la in basatta ilayya yadaka. Itu ya, yang mutajanisain shagir. Berikutnya yang ketiga yang masih ada yaitu mutaqaribain. Mutaqaribain. Mutaqaribain di sini ada 3 juga sama, shagir, kabir, mutlak. Tetapi yang beda hanya shagir. Ya, yang shagir saja. Ingat, shagir itu sukun harkat. Itu hukumnya izhar. Kecuali. Kecuali apa? Kecuali satu huruf. Artinya satu keadaan. Satu komponen. Yaitu ketika ada kaf, qaf bertemu dengan kaf. Ya, ingat hanya di shagir. Kecuali nanti di qiraah lain. Ada di kabir. Misalnya di lafal atau misalnya harkat-harkat. Qaf, kaf, harkat. Misalnya wathaqakum, razaqakum, khalaqakum misalnya. Maka bisa dimasukkan wathaqkumu, wa khalaqkumu, bisa. Tapi karena di sini bukan yang qiraah lain, ya, kita masuk di qiraah hafaz hanya satu tempat. Artinya bukan, hanya satu komponen, yaitu ketika ada qaf bertemu dengan kaf. Yaitu ketika ada qaf bertemu dengan kaf. Qaf bertemu dengan kaf. Ingat, yang pertama sukun ya, pasti sukun. Yang kedua harkat, boleh kasroh, boleh dhamma, boleh ini. Tapi di sini ada di surah Al-Mursalat ayat 20, paling kanan atas. Alam nakhluqukum. Baik. Alam nakhluqukum. Nakhluqukum. Harusnya kita baca alam nakhluqukum, alam nakhluqukum, harusnya. Qafnya baca qalqalahnya. Tapi karena di sini perbedaan ya, di shagir mutaqaribain kita baca dengan idgham. Tapi di sini ada 2 pendapat. Satu adalah idgham kamil. Yang kedua idgham naqis. Naqis. Gimana idgham kamil? Kita tidak baca qafnya, langsung ke kaf. Alam nakhluqukum. Ingat kaf tipis. Alam nakhluqukum. Kamil. Yang naqis alam nakhluq, qaf dulu. Luk baru kaf. Kum, alam nakhluqukum. Nah, itu bedanya antara kamil sama naqis. Tapi yang paling masyhur, yang paling diambil oleh ulama adalah baik itu yang qiraah yang satu atau yang semuanya adalah qiraah kamil. Idghamul kamil. Artinya qaf dihilangkan, masuk ke kaf. Alam nakhluqukum. Seperti itu. Dah, tuntas. Yang mutabaidain seluruhnya tidak ada perbedaan. Seluruh dari 3 ya, di mutabaidain, shagir, kabir dan mutlak itu semuanya diizharkan. Baik. Nah, kita foto dulu baru langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Foto. Nih. Itu. Ini bab hubungan 2 huruf ya. Jadi kalau misalnya nanti bertemu dengan kalimat ini, silakan diperhatikan mana yang idgham, mana yang izhar. Dan jangan lupa, ada idgham yang kamil, ada yang naqis. Artinya tidak semua yang idgham itu kita langsung idgham masuk. Nah, karena ada yang besar masuk ke yang kecil. Mustahil ketika kita masukkan yang besar ke lubang yang kecil, masuk semuanya. Kalau bisa kita paksakan masuk semua, ya udah
apa namanya, rusak jadi nanti. Misalnya antum punya lubang seperti ini kecil, ya, atau saku misalnya. Terus ada batu gede dimasukkan ke sini, nggak bisa masuk. Antum paksakan masuk, nah sobek. Artinya kita tidak bisa maksakan yang besar itu masuk ke yang kecil. Contohnya yang mana? Yang to masuk ke ta. Nah artinya to itu masih ada sisa bacaan di lisan kita meskipun tidak tersuara. Karena sifatnya tebal. Nah, langsung bab mad. Ana tidak bahas secara harfi, tidak bahas secara tafsiriyah atau secara perkata, langsung pada bab mad. Mad, ingat, mad. Kita puncak pembahasan di mad sekarang ya. Mad itu artinya apa? Secara bahasa, mad itu adalah at-tawil. At-tul, panjang, ya. Memanjang, terpampang, ya, yamuddu, memanjangkan. Artinya mad itu panjang, artinya. Secara bahasa mad panjang. Al-maddu. Sini memang kecil, tulisannya kecil. Artinya pembahasan satu kata al-maddu, tetapi pembahasannya luas. Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Sebelum masuk ke macam-macam, ya, hukum-hukum ataupun nanti ada pembagian lagi, maka sebelumnya kita harus ketahui dulu bahwa mad itu mempunyai 3 istilah. Ya, pertama istilah mad. Nah, istilah mad dari segi panjangnya, panjang pendeknya, ya, istilah mad. Pertama, ya, adalah isba'. Nanti ini masuk ke pembahasan. Ingat baik-baik kata-katanya. Isba'. Yang kedua, tawassut. Yang ketiga, ada namanya al-qasr. Nah, di antara tawassut dan isba ada yang mengatakan di situ ada, karena ada 5 nanti, ada namanya fuwaikut tawassut. Nah, fuwaiku atau fauqut tawassut. Nah, ini istilahnya. Isba, kalau ada yang panjangnya 6 harkat tidak boleh tidak, itu namanya isba. 6 harkat, 6 ha. Kampus. Nah, kalau ada panjang, yang panjangnya itu tidak boleh tidak, harus 6, maka namanya isba. 6 harkat. Nah, yang 4, kalau ada yang 4, itu namanya tawassut. 4 harkat. Ada yang diantara keduanya belum disebut, yaitu 5. Namanya fuwaiku. 5 harkat. Nah, yang 2 itu namanya qasr. 2 harkat. Ingat baik-baik, ini istilah mad, panjangnya, panjang pendeknya. Yang kedua, kita langsung pada hukum. Hukum mad. Pertama, wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Pertama adalah kita sebutkan yang paling tinggi, yaitu lazim. Yang kedua adalah wajib. Yang ketiga jaiz. Hanya 3. 3 dan keempat. Jadi hukum itu cuma 3, lazim, wajib, jaiz. Berikutnya ada namanya tingkatan mad. Pertama, lazim. Jadi lazim selain dia menjadi hukum juga menjadi nama-nama mad. Nah, kalau ini nama mad, ya. Ini nama mad, nama-namanya, nama. Selain lazim menjadi hukum mad, dia juga menjadi hukum nama mad itu sendiri. Pertama lazim, yang kedua wajib. Aqwal mududi lazimun. Terus
lazim, wajib muttasil, wajib muttasil, muttasil ya, berarti muttasil. Yang ketiga munfasil, afwan. Yang ketiga arid, arid. Yang keempat munfasil. Yang kelima baru badal. Badal. Ini tingkatan saja. Pertama lazim, muttasil, arid, munfasil, dan yang kelima adalah badal. 6. Nah, yang hukum mad di sini lazim. Kalau sudah lazim itu berarti berhubungan dengan isba ke sini. Sudah otomatis auto isba. Lazim auto isba langsung. Di sini auto, udah pasti ya. Yang kedua, wajib. Wajib itu bisa menjadi 5, bisa 6. Type wajib. Hanya 2 ya, bisa menjadi 4, 5, 6. 4, 5, 6. Type. Berarti mana? Masuk ke sini, ke sini, ke sini. Ya. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Yang jaiz itu bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Bisa semuanya jaiz. Nah, kenapa di sini jaiz menjadi di bawahnya? Karena jaiz itu bisa 2. Kalau yang wajib gak bisa, hanya 4, 5, 6. Nah, itu pun di jalur syatibiyah hanya 4, 5. Gak boleh 6. Nah, kalau jaiz bisa 2, 4, 5, dan 6. Taib. Itu yang tentang pengetahuan mad. Taib. Setelah ini kita langsung pada pembagian mad. Nah, sebelum kita masuk ke bab mad, ya, bab pembagian mad, sebelumnya umumnya mad itu cuma 2, ya, yaitu yang asli, natural, alami, tabi'i, dan yang kedua adalah bukan natural. Artinya far'i, ya. Artinya tidak asli lagi, tidak menjadi tabi'i lagi, ya. Cabang. Nah, dua, yang pertama asli, yang kedua bukan asli. Nah, itu yang intinya. Nah, gimana cara pemahamannya? Mad itu sebenarnya seluruh mad itu adalah asli. Antum kapanpun menemukan atau berbicara dengan yang lawan katanya atau yang lainnya, kalau ketika kita ngomong mad itu adalah asli. Bicaraan antum juga asli semua. Madnya, panjangnya asli, natural, biasa saja, tidak berlebihan. Kecuali sebabnya. Ketika nanti ada sebabnya, barulah yang asli itu menjadi tidak asli lagi. Contoh, antum bilang ke temannya, kamu di mana? Di mana? Di mana? Nah, pas kata-kata di mana, nah, antum dibuat-buat atau memang seperti itu? Di mana? Nah, itu sudah asli, natural. Antum seperti itu ngobrolnya sudah natural, tidak dibuat-buat. Kecuali antum bilang di mana? Di mana? Nah, itu qasr namanya, pendek. Ya, lafalnya tidak mad, tidak panjang. Artinya tidak ada istilah mad di situ. Kamu di mana? Nah, artinya itu kan dibuat-buat, tidak natural. Kalau natural, kita ngomong dengan seadanya, pasti kita ngomong kamu di mana. Nah, itulah yang disebut dengan tabi'i, natural, tidak dibuat-buat, kecuali sebab. Contoh, antum misalnya ada tabrakan misalnya, satu orang di situ, di tempat yang sepi. Nah, terus ada yang jedor tabrakan ke pohon misalnya, jatuh dia, gak ada yang bisa nolong, antum sendirian, gak kuasa menolongnya. Kan antum bilang,
tolong. Nah, lafal tolong kira-kira itu O-nya banyak nggak? Harusnya tolong menolong atau tolong menolong. Nah, tolong menolong biasa, tolong menolong. Tapi antum ketika mengucapkannya tolong, ditanya sama orang, kenapa itu tabrakan? Saya minta tolong. Artinya ada sebab antum memanjangkan lafal. Contoh lagi, antum bilangnya kamu. Biasa, kamu. Bukan kamu, tapi kamu. Natural. Hei, kamu di mana? Kamu di sini. Nah, biasa. Tapi kalau antum ketika marah ke suatu teman misalnya, kamu ini nggak benar. Ya, kamu ini nggak benar. Nah, artinya kalau sudah seperti itu, ada alasan memanjangkan lafal yang bukan seharusnya dipanjangkan. Kamunya A-nya banyak nggak? 1. Tapi karena antum marah, antum sebel, ya udah dipanjangkan. Kamu ini nggak benar. Nah, itu ya. Itu contoh. Artinya seluruh perkataan, baik itu dimanapun, bahkan di Al-Quran, awalnya itu mad natural. Tanpa ada panjangan yang dipaksa. Panjang dipaksa, tidak ada. Seluruhnya kecuali ada sebabnya. Nah, maka sebab yang menjadikan mad itu tidak lagi natural cuma 2, yaitu sukun dan hamzah. Maka mad ketika dijabarkan menjadi 2, yaitu 1 adalah mad tabi'i atau asli, wasammi awalan tabi'iyan atau at-tabi'i. Tabi'i. Asli atau tabi'i. Yang kedua namanya far'i. Far'i. Sini. Artinya asli, natural, ya, natural. Nah, di sini tidak natural, panjangnya diberlebihkan. Nah, itu namanya far'i. Di antara keduanya itu ada lagi nanti, ya, ada tabi'i yang tadi kita jelaskan, ya. Ada yang far'i. Far'i, ingat, far'i itu kalau sudah far'i berarti sebab di sini. Ada sebab. Ada sebab. Nah, natural itu ada 2. Yang pertama adalah lafzi. Secara lafal, ya. Lafzi. Yang kedua ma'nawi. Yang insyaallah kita jelaskan besok malam, ya. Karena ada lafzi, ada maknawi. Yang secara lafal itu memang benar-benar natural. Dari sini lafalnya nggak natural sebenarnya. Kenapa? Karena nggak ada harakatnya. Tetapi karena ada maknawi, secara makna maka dijadikanlah seperti ini tabi'i maknawi. Begitupun dengan yang far'i. Far'i itu ada 2 juga. Pertama adalah lafzi. Nah, tolong diingat, ketika kita bicara masalah far'i, maka otomatis menjadi sebab. Otomatis ada sebabnya. Karena pertama tidak ada sebab, maka pindah ke yang satunya lagi far'i, ada sebabnya. Kita tulis di sini ada sebab, ya. Sabab. Yang mana sebabnya? 1 bisa sebab lafzi. Bisa sebab lafzi. Yang kedua bisa sebab ma'nawi. Lafzi. Yang kedua sebab ma'nawi. Persis seperti yang di kanan. Nah, ada yang secara lafal, ada secara makna. Nah, secara lafal diungkapkan di bait itu, yaitu jaba ada maddin wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab. Lafal ka hamzin au sukunin musjala. Pertama hamzah, ya. Kedua sukun.
ya, sukun kedua. Sebab hamzah, sebab sukun secara lafal. Nah, dari ini semuanya maka berubahlah yang asalnya natural panjangnya, tidak tidak ada panjang yang lebih, seperti itu perkataannya. Maka ketika ada lafal di sini yang berhubungan dengan hamzah dan sukun, sebab ya, artinya kalau mad ya, mad itu sebelumnya mad itu ada 3. 1 alif, 2 waw, 3 ya. Nah, ini akan menjadi mad ya, akan menjadi mad bila sebelum alif fathah, sebelum waw dhammah, sebelum ya kasroh. Maka di sini harus fathah, harus dhammah, harus kasroh. Nah, contohnya apa? Ma, sebelumnya alif apa? Ma misalnya. Ma. Alif sebelumnya fathah, mad. Misalnya mu, misalnya mi. Nah, itulah panjang natural. Nah, ini natural. Tetapi kalau ini ya, kata nazim, seluruh huruf dalam huruf hijaiyah ketika bertemu dengan ini diawali dengan mat yang ini ya, awaya, atau mat yang berhubungan dengan pertama ketika fathah bertemu dengan alif, waw bertemu dengan dhammah bertemu dengan waw, kasrah bertemu dengan ya, seluruh huruf hijaiyah datang setelahnya maka tidak berpengaruh, kecuali bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ya ja ba'da maddin fat tabi'i yakun. Kalaupun nanti ada huruf-huruf berikutnya datang setelah huruf mad ini, tidak berpengaruh lagi kecuali hamzah dan sukun. Inilah biang ya, biang keroknya. Ada hamzah dan sukun yang menyebabkan panjangnya diberlebihkan. Kalau yang kita marah-marah, panjang kalamnya, panjang ucapan kita, sebabnya marah-marah. Nah, kalau ini biang keroknya hamzah dan sukun. Baik. Nah, contohnya misalnya begini. Antum mengatakan atau melafalkan lafal ja. Baca ja, wajah, wajah. Dibacanya wajah, wajah atau wajah. Nah, antum pasti sadar kalau ini wajah, 2 harkat, natural. Artinya tidak diberlebihkan, dipanjangkan atau diperpendek. Wajah tidak, tapi wajah. Nah, 2 harkat. Nah, karena itulah kalaupun nanti ada lagi datang setelahnya, misalnya huruf lam, wajalun misalnya. Wajah, maka tidak berpengaruh, katanya nazim, kata Imam Sulaiman, tidak berpengaruh sedikit pun, tetap wajah, bukan wajalun, kecuali kalau yang datang itu bukan lam, atau yang datang itu salah satu di antara kedua ini, yaitu huruf atau huruf hamzah atau sukun. Nah, atau sukun, yang huruf bersukun maksudnya. Contohnya hamzah pindahkan ke sini sekarang, maka panjangnya nggak normal, bukan wajah, tetapi wajah. Inilah yang menyebabkan mat itu tidak lagi natural. Hamzah, wajah. Asal katanya wajah ditambah wajah plus hamzah. Jadilah bukan di sini lagi bahasanya, maka kita pindah ke far'i sekarang. Setelah kita pindah ke far'i, maka untuk menemukan hukumnya, nah kita cari dulu kenapa di sini panjang. Oh, ada hamzah, berarti kita sebab lafzi hamzah. Sebab lafzi hamzah. Jangan tiba-tiba langsung, misalnya antum wajah, apa hukumnya? Cek dulu setelah alif, setelah mad ini apa sih yang datang? Oh, hamzah. Cari yang mana? Oh, di sini far'i sebab lafzi hamzah. Itulah kita sesuai dengan prosedur ya. Prosedur tentang keilmuan. Hamzah di sini. Nah, kita lanjut ke sini dulu. Sebelum ke far'i kita ke lafzi dulu. Contoh ya.
Untuk yang lafzi kita tidak bahas seluruhnya karena nanti ada yang menjadi mat tabi'i, mat asli, natural itu ketika wakaf saja atau ketika wasal saja atau yang keduanya ketika wakaf, baik wakaf ataupun baik maupun wasal tetap menjadi mat tabi'i. Ada 3 berarti. Baik ketika wasal saja, wakaf saja atau keduanya, mau wasal mau wakaf tetap menjadi mat tabi'i. Nah, tetapi yang kita kenalkan hanya nama saja. Pertama, nama mat itu sendiri. Mat tabi'i. Mat tabi'i. Contohnya apa? Langsung kita contoh. Nuhiha. Contohnya ya. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Baik. Kenapa bisa menjadi mat tabi'i? Ya udah, karena di sini setelah datang huruf waw tidak ada lagi hamzah, tidak ada lagi sukun. Nah, dhammah bertemu waw namanya itu mat tabi'i. Ha kasrah bertemu dengan ya namanya mat tabi'i. Sekarang ha fathah bertemu dengan alif namanya mat tabi'i. Nah, ini kita namakan dengan mat tabi'i. Yang pertama. Yang kedua, ada namanya mad iwad. Mad iwad. Mad iwad. Baik. Nah, kalau mad tabi'i ini seluruhnya bisa menjadi mad tabi'i. Baik itu wasal, waqaf, berhenti tetap mad tabi'i. Nuhi lanjut tetap menjadi mad tabi'i. Tapi kalau mad iwad, contohnya apa? Mad iwad itu artinya terakhirnya tanwin, ya, diganti. Artinya mad iwad diganti menjadi mad. Contohnya misalnya ghafuro, ghafuron. Nah, kalau kita lanjut ke setelahnya ghafurur rahim misalnya, ghafurur rahim misalnya, tidak lagi menjadi mad di sini. Maka pendek ghafurur, bukan ghafuro. Nah, kalau kita hilangkan rahimnya, maka kita baca waqaf di sini menjadilah mat tabi'i. Ghafura, aziza, karima, rizqa. Kalau disambung rizqon karima, bukan lagi mad. Nah, itu mad iwad. Tanwin, yang tanwin ya. Yang ketiga, mad silah qasirah. Nah, kalau sudah bicara masalah mad silah qasirah, mad silah qasirah, maka nanti akan timbul pertanyaan, mad silah qasirah apa lawannya? Lawannya mad silah tawilah. Yang gimana? Nah, ini ya, catat sendiri. Mad silah ya itu 2. Pertama mad silah qasirah, yang kedua mad silah tawilah. Tawilah. Kalau mad silah qasirah ada hak dhamir. Tahu hak dhamir? Hak dhamir itu hak kata ganti, ya. Kata ganti untuk satu orang laki-laki ghaib. Sekali lagi, hak dhamir itu hak yang dipakai bulat gini, hak dipakai untuk huruf hak dipakai untuk kata ganti, ya, yang dikhususkan kepada laki-laki satu orang dan ghaib, tidak ada terdampak. Jadi orang ketiga, kata ganti ketiga tapi berupa laki-laki saja, tidak perempuan. Contohnya apa? Nah, itu hak dhamir ya. Sementara mad silah qasirah, kalau ada hak dhamir itu, hak dhamir sebelumnya harkat, setelahnya setelahnya harkat. Ingat, hak dhamir sebelumnya harkat, setelahnya harkat, dan bukan sukun atau hamzah. Bukan ini. Itu qasirah. Contohnya innahu kana. Nah, hak dhamir
Innahu, dia. Siapa dia? Allah ya. Innahu kana ghafurur rahima. Nah, innahu kata ganti untuk satu orang ya, satu saja. Innahu, hu. Sebelum kata ha atau sebelum huruf ha di sini adalah harkat. Mana harkatnya? Ini inna. Nah, harkat. Dan setelah huruf ha juga harkat. Nah, itulah disebut dengan mad silah. Tetapi kalau di sini setelah huruf ha itu hamzah, maka berubah namanya menjadi mad silah tawilah. Contohnya innahu awwab. Sekali lagi, mad silah qasirah kalau ada ha dhamir sebelumnya fathah harkat, setelahnya harkat tetapi bukan hamzah. Nah, tetapi bukan hamzah namanya mad silah qasirah. Persis juga mad silah tawilah penjelasannya. Ada ha dhamir sebelumnya harkat, setelahnya juga berharkat tetapi berupa hamzah. Nah, namanya mad silah tawilah. Kita panjangkan di sini. Innahu. Nah, bacanya ini menjadi mad tabi'i karena kita panjangnya tidak berlebihan, tidak dipanjangkan lagi, tapi natural. Innahu kana, bukan innahu kana, tetapi innahu kana, bukan. Tetapi innahu kana, bukan juga innahu kana. Kecuali yang tawilah karena ada sebab di sini. Nah, apa sebabnya? Inilah yang keroknya hamzah. Ya, hamzah lah yang merubah menjadi mad silah tawilah. Harusnya mad silah qasirah. Innahu kana. Tapi karena ada hamzah berikutnya, innahu awwab. Innahu awwab. Nah, itu namanya mad silah tawilah dan mad silah qasirah. Perbedaannya. Nah, kalau yang tawilah itu tidak ada urusan di sini. Kenapa? Karena di sini mad silah tawilah panjangnya tidak natural. Maka kita pindahkan ke sini nanti ya. Bukan di sini tempatnya. Baik. Kita di sini contohnya innahu kana. Nah, itulah mad asli yang lafzi. Baik, lanjut. Afwan, ana tidak berjelas, tidak rinci lagi, karena kita terbatas. Nah, yang sekarang ada mad tabi'i biasa seperti ini, tetapi datang setelahnya sebab. Cuma dua, ingat cuma dua, yaitu hamzah dan sukun. Maka menjadilah hukum-hukum berikutnya. Nah, hukum yang ini tadi bacanya hukum apa? Ada wajib, ada lazim, ada jaiz. Ada nama lagi situ istilah panjangnya. Ada lazim, ada isba, isba atau lazim sama aja. Ada isba, ada tawassut, ada fuwaikut tawassut, ada qasr. Maka di sini kita namai dengan nama qasr. Ya, semuanya di sini. Ini namanya qasr. Nah, qasrun. Secara bahasa pendek, tapi tetap kita masukin mad karena panjang, bukan pendek. Ya, artinya tidak panjang berlebihan, natural. Nah, kalau kita artikan secara harfi pendek, maka cuma satu a. Nah, tapi karena di sini kita berhubungan dengan mad itu bisa menjadi yang panjangnya panjang dan maksimum isba, atau juga yang pertengahan tawassut atau fuwaikuhu. Nah, yang ketiga qasr namanya. Nah, itu cuma dua harakat saja ya, tidak lagi tiga, hanya dua. Nah, baik. Berikutnya, setelah kita paham di sini semuanya, ada lagi mad datang seperti ini, datang sebabnya cuma dua, hamzah dan sukun. Nah, yang ini kita bahas besok malam. Nah, ini juga ma'nawi. Kita bahas sekarang yang lafzi dulu. Hamzah sukun. Yang hamzah juga dua.
Ya. Yang hamzah juga 2, yang sukun juga 2. Ya. Hamzah juga yang sukun 2, hamzah nanti ada 3 macam ya perubahannya. Ketika ada mad di awal, datang setelahnya huruf hamzah, maka itu akan menjadi 3 bagian ya. 1 2 3. Yang sukun juga menjadi 2 bagian. Ini 2. Yang ini contohnya namanya muttasil. 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 Berikutnya nama kedua munfasil. Yang ketiga badal. Muttasil, munfasil, badal. Artinya kalau ada mad tabi'i seperti ini ya, ini ja datang, atau nuhiha. Setelah ada ini lengkap sudah, tapi datang huruf hamzah setelahnya, maka akan menjadi 3 nama. Namanya muttasil, munfasil, badal. Kapan bisa menjadi muttasil? Kapan bisa menjadi munfasil? Kapan bisa menjadi badal? Pertama muttasil. Langsung sikat aja, Anda langsung pada intinya. Muttasil itu kalau ada huruf mad, ingat mad, hukum mad di sini sudah mad tabi'i, datang setelahnya huruf hamzah, tetapi dalam satu kalimat. Fi kilmatin wadha bimuttasil yu'ada. Satu kalimat saja. Ya. Contohnya, ya, kalau ini ada mad tabi'i, mad, contohnya ja atau yang lainnya, plus hamzah dalam satu kalimat. Contohnya, ja'a, si'a misalnya. Si'a. Kenapa di sini bisa masuk? Karena di sini kan kasroh. Setelah kasroh apa? Ya. Itu menjadi mad. Setelah datang sempurna madnya, datang lagi tiba-tiba sini hamzah. Datang. Inilah yang merubah hukum mad tabi'i menjadi far'i. Jadilah di sini si'ah, panjangnya beda. Kita garisin di sini. Pertemuan antara ya dan huruf mad dengan hamzah. Pertemuan antara alif dan hamzah. Dalam satu kalimat. Ingat, dalam satu kalimat. Tetapi kalau hamzah sama mad tabi'i itu bertemu, akan tetapi bertemunya di beda kalimat, namanya bukan muttasil lagi, namanya munfasil. Munfasil namanya. Yaitu ada huruf alif atau ya atau waw bertemu langsung dengan hamzah, namun bertemunya beda kalimat. Jadi di sini ada ja, ya, bertemu dengan hamzah, beda kalimat. Di sini ya, beda. Di sini kan ada garisnya. Jadi beda kalimat. Contoh apa? Iya. Kita tulis pakai imla'i ya. Karena tulisan itu ada 3. Ada arudi, ada uthmani, rosm. Ada rosmi, ada arudi, ada imla'i. Kalau rosmi itu sesuai dengan rosm uthmani. Sesuai dengan rosm uthmani. Ya, tidak boleh tidak, harus sama. Misalnya kitabun. Kita baca panjang kitabun. Padahal tulisannya pendek. Kitabun. Padahal tulisannya kaf tak ba langsung. Kitabun. Tapi kita baca panjang. Namun itu tulisan secara resmi. Ada secara imla'i. Imla'i itu tulisan persis seperti pengucapan. Ada arudi. Arudi itu sesuai ataupun kita ubah kalimat sesuai dengan ucapan kita. Misalnya azizan. Azizan. Harusnya kan azizan. Ghafuron di sini. Harusnya di sini tanwin. Tapi karena pengucapannya secara nun, ada nunnya ghafuron. Kita ganti ghafuron, ada nunnya. Nah, itu arudi namanya. Nah,
Sekarang kita pakai imla'i. Harusnya tidak ada di sini. Ayyuhal. Ya ayyuhal. Contohnya ya ayyuhal. Ya ayyuhal. Ya itu satu kalimat. Ya, huruf munada untuk memanggil. Wahai. Ini satu kalimat. Datang lagi ayyuha. Beda kalimat. Maka di sini karena beda kalimat, pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah dalam beda kalimat namanya munfasil. Ya ayyuha. Ya ayyuha. 6. Terus berikutnya. Nah, kalau sekarang badal. Secara harfiah, badal itu mengganti, ganti. Secara harfiah muttasil itu tersambung. Secara harfiah munfasil terpisah. Artinya kalau antum mengatakan saya terpisah dengannya, ana munfasil bainahu. Ya, saya terpisah dengannya. Ana munfasilun bihi. Atau saya muttasil. Nah, ini biasanya suami istri. Mau dijauh, mau dekat, tetap muttasil. Hubungannya dekat. Nah, itu namanya muttasil. Jarak. Makanya kalau antum pengen menemukan seperti ini, maka cari dulu arti harfiahnya. Muttasil itu hubungan dekat dan tidak terpisahkan. Nah, munfasil itu terpisah, masih ada jarak. Nah, makanya muttasil itu harus satu kalimat, kalau yang munfasil beda kalimat. Nah, sekarang badal. Badal artinya ganti. Badal, kalau yang ini hamzahnya setelah alif. Tapi yang ini, yang kedua, yang badal. Ingat, yang muttasil munfasil itu dan seharusnya hamzahnya datang setelah alif. Tapi ini berbeda. Hamzahnya datang sebelum alif. Hamzahnya datang sebelum alif. Contoh, kita hamzah di sini dulu. Dah, hamzah. Harusnya kalau kita ingin menjadikan mad far'i di sini, hamzah di sini ada setelah alif. Namun karena di sini beda, badal diganti. Karena nanti ada teorinya kenapa bisa diganti, di badal. Ya. Datangnya alif bahkan bukan setelahnya alif. Datangnya hamzah bukan datang setelah alif. Tetapi datangnya hamzah di sini sebelum alif. Manu. Ya, manu. Atau yang kedua, hamzah datang setelah sebelum ya. Kan 3, ada alif, ada waw, ada ya. Ya. Alif lagi di sini. Datang sebelum ya. Imanan. Yang ketiga, datang sebelum waw. Sebelum waw. Hamzah, waw, tumina. Nah, maka kita harkatin di sini amanu, imanan, terus utumina. Pakai imla'i ya. Imanan, utumina, amanu. Hasal katanya itu bukan amanu, tetapi amanu, imanan, utumina. Tetapi karena di sini orang Arab susah mengucapkannya, maka diambil mudahnya. Karena di sini kasroh harkatnya, kalau kasroh harus ya. Di sini harkatnya dhammah, kalau dhammah harus waw. Maka kita ganti hamzah di sini yang kedua, hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang setara. Kalau yang sebelumnya fathah diganti apa? Alif. Sebelumnya kasroh diganti apa? Ya. Sebelumnya dhammah diganti apa? Diganti waw. Harusnya di sini bukan seperti itu. Amanu, imanan, utuminah. Nah, itu ya. Jadi kata ini adalah badal, penggantian antara hamzah diganti menjadi alif. Nah, untuk memudahkan, diganti dengan huruf mad. Ya, diganti dengan huruf mad. Di sini ada hamzah.
diganti seluruhnya dengan huruf mad. Alif, waw, ya. Untuk memudahkan pengucapan oleh orang Arab. Maka a'manu menjadi amanu, iman menjadi imanan, dan u'tumina menjadi utumina. Taib, itu yang sebab hamzah. Kalau seandainya tidak ada hamzah, gak masalah. Tapi di sini ada hamzah, maka berubahlah mad tabi'i di sini. Dasar dari naturalnya hilang menjadi far'i. Panjangnya berubah. Hamzah, muttasil, munfasil, dan badal. Kenapa di sini badal kok bisa disebut dengan mad far'i? Kan ini cuma 2, utumina. Nah, karena di sini sudah diganti. Setiap yang dirubah karena hamzah dan sukun, maka tidak lagi menjadi natural. Kalaupun antum dipaksa untuk bisa misalnya, tapi bisanya itu tidak natural. Orang yang bisa mahir komputer misalnya, dia pakai biasa, natural, dan dia tuh mengerjakannya tidak terpaksa, udah bisa, jadi seperti itu. Tapi ada orang yang tidak bisa, pura-pura bisa, dipaksa untuk bisa, maka jadinya beda. Itulah badal. Ya, karena badal itu perubahan, ya, dipaksa untuk menjadi 2. Harusnya tidak ada a'manu, i'manan, tidak menjadi mad. Tapi karena di sini perubahan antara hamzah dengan mad, maka dijadikanlah seperti ini, ya, dimasukkanlah di far'i. Itu jawaban untuk badal. Nah, sekarang pindah ke hukumnya. Hukum, ya. Kita sudah di nama-nama muttasil, munfasil, badal. Sekarang hukumnya. Apa sih hukumnya muttasil? Ya, misalnya lagi di sini ada yasha, ya. Di sini ada yasha di sini. Yasha di sini. Yasha. Alif sebelumnya fathah namanya mad. Tapi setelahnya ada hamzah. Maka jadilah di sini menjadi far'i. Namanya muttasil karena sebab hamzah. Baik. Di antara hukumnya, muttasil itu berpedoman hukum dengan hukum yang ada. Begitupun yang munfasil dan juga yang badal. Maka nama-nama tadi hukum itu cuma 3. Apa aja? Lazim, wajib, jaiz. Lazim itu berpatokan pada yang maksimum panjangnya. Artinya mana tadi? Isba'. Maksimum. Setiap mad yang maksimum panjangnya namanya lazim. Nah, di bawahnya ada wajib, bawahnya lagi ada jaiz. Maka muttasil di sini hukumnya wajib. Hukum wajib. Berapa harkat? 4 dan 5 saja. Nah, untuk yang hafaz di jalur syatibiyah. Taib. Kecuali nanti di jalur Thayyibatun Nasr. Ada yang sampai 6. Kecuali di lafal yasha. Kalau lafal yasha, karena di sini nanti beda, ya pembahasannya. Ingat nanti kita bahas di sini. Next. Yasha. Taib. Ja'ah, si'ah. Bisa ja'ah, si'ah. Bisa. Atau yang kedua, 5. Ja'ah, si'ah. Boleh pilih di antara keduanya. Boleh 4, boleh 5. Namanya wajib hukumnya. Hukum, ya. Nah, yang kedua, munfasil. Nah, karena munfasil di sini terpisah dalam 2 kalimat, maka turun hukumnya, tahtanya turun menjadi jaiz. Hukumnya jaiz. Jaiz. Berapa? Bisa 2, bisa 4, bisa 5, dan juga 6. Bisa 5. Bisa 2, bisa 4, bisa 5 untuk jalur syatibiyah. Nah, karena nanti ada yang 6 di jalur Thayyibatun Nasr. Taib. Yang ketiga, badal. Nah, kalau ini pasti menjadi jaiz. Jaiz
tapi 2 harkat saja. 2 saja. 2 harkat. Tidak menjadi 3, tidak 4, tidak 5, tidak 6. Apalagi 6 ya. 2 saja. Jaiz. Artinya setiap harkat yang panjangnya 2 atau 4 atau 5 itu namanya jaiz. Tetapi kalau harkatnya itu cuma 4, 5, 6 namanya wajib. Kalau harkatnya itu cuma 6, satu-satunya aja, maksimum 6 saja, tidak boleh 5, tidak boleh 4, hanya 6, namanya lazim. Nah, makanya muncul nanti di sini sebab lazim di sini ya. 6. Muttasil hukumnya wajib, munfasil hukumnya jaiz, badal hukumnya jaiz. Beda jaiznya di sini. Di sini hanya 2, di sini boleh 2, boleh 4, boleh 5. Antum kalau ditanya sekarang seperti ini. Contohnya. Min su, ana tanya, apa hukumnya? Nah, kalau seperti ini, antum tanya balik. Min su, apa hukumnya? Hukumnya apa? Nah, nanya balik, yang mana? Yang nun ketemu sin atau yang waw di sini ketemu hamzah? Nah, artinya di sini mad. Nah, pertanyaannya di sini, su apa hukumnya? Maka jawabannya jangan langsung ini antum yang seperti biasa, ini namanya mad wajib muttasil. Keliru. Cara jawabnya, antum tahu kan? Di sini ada sebabnya enggak? Ada. Mana? Hamzah. Maka antum kalau sudah sebabnya pindah ke kiri, ke sini. Oh, far'i namanya. Maka namanya di sini sebabnya karena apa? Karena hamzah. Maka turunannya setelah mengucapkan itu mad far'i, yang mana mad far'i sebab hamzah muttasil. Antum mengucapkan su, hukumnya wajib namanya wajib muttasil. Salah. Wajib itu hukum. Namanya bukan wajib. Jadi kalau nanya nama su, apa namanya? Namanya mad far'i sebab hamzah muttasil. Nah, apa hukumnya? Wajib. Berapa harkat? 4 atau 5. Selanjutnya ada lagi misalnya haula. Ha satu kalimat, ha sudah, ula. Atau ini, ha antum misalnya, ha antum. Ha antum. Ha satu kalimat. Ini mad tabi'i bukan? Ya. Kenapa? Karena sebelum alif harkat fathah. Cocok menjadi mad tabi'i. Nah sekarang setelahnya ada hamzah enggak? Ada. Tetapi hamzahnya beda kalimat. Nah maka di sini menjadi apa? Kalau kita ringkas menjadi munfasil. Tetapi jawabannya kalau antum menanya seperti itu fatal. Karena tidak jelas jawabannya. Nah cara jawabannya, ha antum, namanya apa? Namanya mad far'i sebab hamzah munfasil. Loh, kenapa munfasil? Karena di sini terpisah jarak antara mad sebelumnya ke hamzah dalam 2 kalimat. Maka terus apa hukumnya? Hukumnya jaiz. Berapa harkat? Bisa 2, bisa 4, bisa 5. Taib. Berikutnya dengan badal. Jangan langsung ini mad badal, keliru. Tapi ini mad far'i sebab hamzah badal. Nah, bab hamzah badal. Taib. Baru 3 ya. Baru di hamzah, baru di hamzah. Insyaallah kita lanjutkan besok malam di sukun. Sukun dan juga sebab far'i. Karena di sini sukun agak panjang, ada sukun yang asli, sukun yang bukan asli. Ada sukun yang memang benar-benar sukun dari awalnya, ada juga yang bukan sukun di awalnya, hanya perubahan saja. Namanya itu mad sukun arid, sukun lazim. Sukun arid, sukun lazim.
Nah, lazim. Nah, yang arid sekali lagi terakhir, yang arid pertama itu ada arid lisukun. Arid lisukun. Nah, yang lazim insyaallah kita tuntaskan besok malam ya. Nih. Next. Yang arid ada arid lisukun, yang kedua ada lin. Nah, ada alin. Arid lisukun. Nah, arid lisukun itu sini ya. Sukun ada arid, ada lazim. Bukan asli, bukan asli. Artinya sukun di sini nggak asli. Kalau yang lazim asli. Nah, yang arid itu ada dua. Ada arid lisukun, ada alin. Ada arid lisukun, ada alin. Contohnya apa? Arid lisukun. Contohnya ini. Mu'minun misalnya. Mu'minuna. Mu'minuna. Naam, lafal mu'minuna antum coba baca panjang, baca wasol. Mu'minuna ulaika misalnya. Mu'minuna wahum. Mu'minuna wahum misalnya. Mu'minuna ya. Nah, maka di sini enggak berpengaruh. Masuk ke sini tetap. Masuk ke mat natural. Tetapi kalau antum waqaf berhenti mu'minun. Asalnya dari nun di sini harakat fathah berubah menjadi sukun. Perubahan dari fathah ke sukun di sinilah yang menjadi sebab sukun dengan sukun arid. Palsu sukunnya, bukan asli. Jadi mu'minun itu nun di sini sukun, palsu. Mu'minun sukun palsu. Kenapa? Karena hanya dipakai ketika waqaf. Sementara ketika wasol mu'minunah biasa. Kalau waqaf mu'minun, itulah yang menjadi sebab sukun arid yang bukan asli. Taib. Contohnya ini ya. Mu'minun. Nah, atau alamin, salimin, salimun, atau yukadzibun, ya, yusaddiqun, mu'farijun dan seterusnya. Itu namanya mad arid disukun. Yang kedua, madlib terakhir. Madlin. Madlin itu ingat kebalikan dari mad yang ini. Ya, artinya teori mad, kaidah mad itu ingat, kaidah mad itu ketika ada harakat fathah harusnya setelahnya itu alif. Ada harakat kasroh setelahnya itu ya. Fa, fi. Ada huruf dhammah, huruf berdommah. Setelahnya harus waw. Fu. Itulah yang disebut dengan mat namanya. Nah, kebalikannya sekarang beda. Wallinu min halya. Sementara lin itu juga dari huruf ini. Sama hurufnya sama. Waw ya. Tetapi beda kaidahnya. Pertama misalnya dari keduanya huruf waw dan ya itu sebelumnya bukan dhammah, bukan kasroh, tapi fathah. Nah, fathah. Ya, contohnya apa? Di sini ya. Khauf. Sair misalnya. Mail dan seterusnya ya. Nah, ada waw enggak di sini? Ada, di sini waw. Sebelum waw harusnya itu dhammah. Kenapa? Ini kaidahnya. Waw dhammah. Tapi di sini dibalikin, bukan dhammah lagi, tapi fathah. Maka disinilah menjadi lin, bukan mat tabi'i lagi. Baik, yang kedua, ya. Ya di sini sebelumnya apa? Fathah. Harusnya kasroh. Ya, harusnya kasroh. Tapi di sini beda. Ya, fathah. Maka di sini bukan lagi mat tabi'i, tapi madlin. Ya, fathah, dhammah, fathah, waw, fathah, ya. Bukan fathah, alif, waw, dhammah, dhammah, waw, kasroh, ya. Bukan. Nah, itu kebalikan dari huruf mat tabi'i. Mad. Taib. Itu aja.
Sekali lagi terakhir, sukun ada dua, sukun lazim sama arid. Yang arid ada dua, ada arid disukun, contohnya mu'minun. Arid al-lin, contohnya khauf, sair, mail, kaif, krois, rois. Nah, hukumnya nganut sama ini, sama sebelumnya, yaitu jaiz. Ya, hukumnya jaiz. Hukumnya jaiz. Berapa? Nah, kalau ini bisa semua. Bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya, bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Kenapa? Karena arid itu tingkatannya lebih tinggi daripada munfasil. Ya. Kata Imam Ibrahim As-Samanudi, aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun wa dzun fisalin fabadal. Artinya arid itu lebih tinggi kedudukannya daripada munfasil. Munfasil tidak bisa 6, tetapi di sini arid bisa 6. Mu'minun 6. Yang 5 mu'minun, atau yang 4 mu'minun. Yang 2 mu'minun. Cukup. Yang lin khauf 6. 5 khauf. 4 khauf. 2 khauf. Nah, itu ya bisa 4-4-nya. Tapi nanti harus ikut dengan jalur riwayah. Baik, itu teorinya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya lazim dan seterusnya kita bahas besok malam. Baik, silakan 3 pertanyaan. Tiga pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdul. Assalamualaikum Ustadz. Abdul siapa? Abdul apa ini? Abdul double L. Assalamualaikum Ustadz. Kalau lin di tengah kalimat itu bagaimana hukumnya dan namanya? Abdul Latif. Kalau lin di tengah. Nah, ingat, setelah wawu kalau di tengah kira-kira mati enggak? Contohnya khaufun ala, fala khaufun ala. Ya, antum mengucapkan fala khauf ala atau fala khaufun. Nah, namanya kalau tidak bermasalah dengan sukun, nah, maka itu enggak ada namanya. Biasa. Ya, bukan nama, udah. Lin namanya. Bukan mad. Ingat, bukan mad. Kenapa? Karena setelah waw itu bukan sukun. Fala khaufun. Nah, funnya itu bukan sukun lagi, tapi harkat. Nah, maka kalau sudah bukan sukun, hilang di sini. Hilang. Bukan di sini. Namanya lin saja. Tapi tidak termasuk ke mad di sini. Ya, ingat lin itu artinya sebelumnya adalah fathah, setelahnya dhammah atau ya. Itu lin. Fathah waw atau ya. Fathah waw atau ya, itu lin. Tetapi nanti tidak menjadi mad arid disukun. Mad arid sebab sukun. Kenapa? Karena waw fa-nya tidak menjadi sukun. Kecuali nanti kalau kita ubah khauf, fa-nya asli bukan? Palsu sukunnya. Harusnya khaufun, bukan khauf. Tapi karena kita berhenti, khauf fa diubah menjadi sukun. Khauf itulah arid, bukan asli. Berubahlah hukum menjadi hukum arid karena sebab sukun, hukumnya jaiz. Tetapi kalau itu tidak ada hukum tentang ini, atau kita ubah fa-nya di sini dengan huruf yang asli, dengan harakat aslinya khaufun, maka tidak menjadi masalah. Tidak ada
sebabnya. Artinya bukan far'i. Udah, itu bukan mad lagi. Nah, khaufun. Sudah cukup. Khaufun. Ya, bukan khaufun. Nah, baik. Itu karena beralasan ya. Beralasan adanya lafal secara hamzah, lafal secara sukun. Sukunnya asli atau bukan? Itu masalahnya. Sukunnya asli bukan. Kalau asli gak masalah, cukup. Tapi kalau sudah sukunnya palsu, bukan asli, nah itu masalahnya dua. Kalau waqaf gimana, wasol gimana? Nah itu. Taib. Dari AP Hermawan, Afwan Ustadz, saya sering menemukan dalam buku-buku panduan tajwid kalau mad badal dimasukkan ke dalam mad asli. Apakah itu salah, Ustadz? Secara hukum itu tetap bisa matobi di sini, bisa. Nah, tapi secara kaidah, ya, kita ikut kaidah dulu. Buku itu kan ikut kaidah. Nah, artinya hukumnya memang qasar 2 harkat, tetapi kaidahnya kita tidak masukkan. Ada 2 pendapat. Kenapa 2 pendapat? Mad badal itu bisa masuk ke mad tabi'i atau mad far'i. Bisa dua-duanya pendapat. Tetapi yang lebih afsah, lebih sahih, lebih masyhur dan itu sesuai dengan kaidah, mad badal dimasukkan pada mad far'i. Kenapa? Karena tidak asli, itu aja sebenarnya. Loh, mana tidak asli? Ya iya tidak asli. Itu kan bukan amanu asalnya. Manu, bukan imanan, imanan, bukan utumina, bukan utumina. Nah, sebabnya itulah yang menjadi dasar keilmuan hukum-hukum ini menjadi berpindah pada hukum setelahnya. Nah, ya, jadi mad badal itu dipaksa sebenarnya untuk menjadi panjang, ya. Harusnya tidak imanan, utumina, amana, bukan amanah. Nah, itulah tetap menjadi far'i bukan mad tabi'i. Yang ketiga silakan. Dari Subani Khalifah, Afwan mau tanya Ustadz, kalau hamzah fathain diwakafkan masuk mad badal atau ada nama lain Ustadz? Jazakumullah khair. Itu sudah tidak ada hubungan lagi. Nah, masuk mana? Bukan badal lagi. Yang mana diganti hamzahnya? Badal itu ganti. Ingat ganti. Kalau ada su'an berhenti su'a. Nah, itu sudah menjadi mad tabi'i di sini. Kenapa? Karena sama seperti ini. Aziza, ghafura. Itu menjadi mad iwad, bukan menjadi mad badal. Kenapa? Karena hamzahnya tidak diganti. Tetap hamzah. Badal itu, ingat badal itu ganti artinya. Selama itu tidak ada perubahan, ya udah tetap mad tabi'i. Tetap ya. Alasannya karena setelah hamzah tidak ada hamzah lagi. Su'a. Seandainya ada hamzah lagi baru menjadi mad far'i. Tapi karena hamzah itu harkat dan setelahnya kalau lafal su'an, itu masuk ke mad muttasil. Tapi kalau yang annya itu masuk ke mad tabi'i. Su'a. 2 harkat. Qasar. Baik, barakallahu fiik. Masih ada enggak? Masih ada satu lagi. Satu lagi ya berarti. Tunggu. Dari Pramana Indra Gusti. Ustadz, mad iwad di akhir ayat seperti di surat Maryam itu bisakah dibaca tawasud atau isbah? Yang mana itu? Surah Maryam. Di akhir ayat. Akhir ayat atau akhir surah Maryam? Di akhir ayat seperti surat Maryam. Surah Maryam. Oh, 6. Misalnya Musa, ya. Musa. Itu bukan mad iwad. Ya, misalnya lagi Toha atau apa lagi misalnya? Misalnya Zakaria. Itu bukan mad iwad. Kenapa? Mad iwad itu yang bertanwin. Tapi kalau yang Zakaria itu mad tabi'i, tetap menjadi mad tabi'i yang ini. Nah, Zakaria sebelum huruf alif apa itu? Fathah kan? Ya, fathah.
Maka mad tabi'i. Setelah huruf alif ada lagi nggak? Nggak ada. Musa tetap. Isa. Nabiya. Baru kalau nabiya, nabiyan asalnya menjadi yan, ghafuron, sodukon, sodikon, azizan, nabiyan itu menjadi mad iwad. Kenapa? Karena setelah itu asalnya ketika kita wasolkan tanwin. Nah, saat waqaf menjadi mad tabi'i. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Jadi nabiyan baca nabiya, Musa, ya. Terus sodiqo, siddiqo. Disambungin siddiqon nabiyya, mukhlasaw wa rasulan nabiyya, mukhlasaw. Nah, kalau berhenti menjadi mad tabi'i. Baik, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Sebentar, ini mau ada di screenshot layarnya, mohon dibuka dulu. Nanti posisinya kayak Oh, naam. Atau besok aja, Tad? besok aja. Besok aja. Oh gitu. Besok aja. Oke. Jadi Insya Allah kalau ada pertanyaan lagi kita sambung besok malam atau nanti di chat. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf tidak banyak contoh, tidak banyak pembahasan, kurang detail, tidak seperti biasanya. Karena khawatir ada yang tidak kuat untuk mengikuti ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti